Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'du. Saya hormati para sesepuh, penesepuh, para alim, para ustadz. Yang saya hormati seluruh jajaran takmir Masjid An-Nur, Ketua Pak Eko Sutanto. Yang saya hormati seluruh jamaah Hajian Al-Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur memuji Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita diberikan istiqomah hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita berselawat biqaulina Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ya, nanti kalau memungkinkan, tapi mboten ya. Minimal satu ayat-ayat dulu, ini ayatnya masih agak panjang-panjang. Nanti kalau satu-satu ayat terus masih lama. Nggih, mboten napa-napa, sedapat-dapatnya nggih. Kita ngaji hari ini insyaallah kita lanjutkan surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Mari kita awali dengan membaca terlebih dahulu ayatnya. Kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, kita langsung maknai menggunakan Al-Fuadi. Monggo. Bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alam nashrah, apakah tidak telah melapangkan siapa kami laka bagimu sadraka pada dadamu. Ingat nggih, ini ada maf'ul bih, ada mim fa. Ini kita baca napa? Pada nggih, mim fa dibaca pada. Kita ulangi monggo. Alam nashrah. Apakah tidak telah melapangkan siapa kami laka bagimu sadraka pada dadamu. Wa wada'na, dan telah menurunkan siapa kami angka darimu wizroka pada bebanmu. Alladzi, yang beban
Angqadha yang memberatkan apa iya, di sini harusnya ke angka 7 di sini, ke angka alladzi di sini harusnya ya. Monggo kita baca saja di sini, harusnya di alladzi di sini harusnya ada angka 7. Angqadha yang memberatkan apa iya, gitu saja monggo. Angqadha yang memberatkan apa iya, dhahraka pada punggungmu, wa rafa'na dan telah meninggikan siapa kami, laka untukmu, zikraka pada sebutanmu. Fa inna ma'al usri, maka sungguh bersama, adalah ya, diulangi monggo, saya keliru, monggo. Fa inna ma'al usri, maka sungguh adalah bersama kesulitan, yusron ada kemudahan. Inna ma'al usri, sungguh adalah bersama kesulitan, yusron ada kemudahan. Fa idza faraghta, maka ketika telah selesai siapa kamu, fangsob, maka bekerja keraslah siapa kamu. Wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu, farghab, maka berharaplah siapa kamu. Baik, ini kita terjemah menggunakan urutan bahasa Indonesia, monggo. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kemarin sudah nggih, kalau apakah tidak telah alam ini kita maknain apa kalau diterjemah? Bukankah? Nggih, lanjut monggo. Bukankah telah melapangkan? Oh, keliru nggih. Baca Fuadi malih. Monggo diulangi. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Atau boleh dibalik langsung ke objek dulu. Coba. Bukankah kami telah melapangkan dadamu bagimu? Gitu juga boleh. Lanjut. Dan kami telah menurunkan bebanmu darimu. Yaitu beban seperti ini, naatnya boleh juga dijadikan badal. Dalam bahasa Indonesia yang enak jadikan badal. Kalau jadikan naat langsung ke sini. Ya beban itu, itu kalau jadikan naat. Tapi kalau kita jadikan badal, yaitu beban, kita pakai badal, mohon lebih mudah. Monggo. Yaitu beban yang ia memberatkan punggungmu. Monggo diulangi. Yaitu beban yang ia memberatkan punggungmu. Monggo. Dan kami telah meninggikan sebutanmu untukmu. Boleh juga urut juga boleh. Dan kami telah meninggikan untukmu sebutanmu juga boleh. Monggo lanjut. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Maka ketika kamu telah selesai, maka kamu bekerja keraslah. Dan hanya kepada Tuhanmu, maka kamu berharaplah. Ini sudah selesai, ayatnya cukup singkat, tapi ini kita tetap satu surat saja, karena nanti saya menjelaskan, pengen menghubungkan mulai dari yang pertama Asy-Syams kita hubungkan ke Al-Lail, Al-Lail kita hubungkan ke Ad-Duha, sampai di penghujung hari ini di surat Asy-Syarh. Monggo
dibaca terlebih dahulu fuadi dan terjemahnya pelan-pelan. Kita punya waktu 5-10 menit. Monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk untuk tadabbur. Kali ini kita sebelum masuk ke surat Al-Insyirah, kita rangkai terlebih dahulu sejak surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Asy-Syams Allah bersumpah demi matahari dan segala posisinya, baik ketika diikuti bulan, kemudian muncul siang ataupun muncul malam, serta langit yang menjadi tempat beredarnya dan bumi yang menjadi objek cahayanya. Kemudian Allah menyampaikan bahwa manusia itu sebenarnya sudah diilhami dua kecenderungan, yaitu kecenderungan fujur dan kecenderungan untuk takwa. Kemudian Allah menggolongkan manusia ke dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama man zakkaha, dia yang menyucikan dirinya, dan kemudian man dassaha, dia yang mengotori dirinya. Nah, kemudian di surat Al-Lail ini disambung dengan apa? Allah menyebut inna sa'yakum lasyatta, bahwa dari dua golongan besar itu, ya, kalau kita sambungkan ayatnya. Jadi begini, sebelum kita masuk ayat Al-Quran itu nanti seharusnya bisa kita rasakan itu kalau kita dalami seperti kalung yang berantai, ya, berantai seperti kalung yang berantai. Nanti ini setelah di ujung akhir nanti kita akan temukan. Makanya kemarin kita dari ngaji An-Nas naik ke atas nanti malah nggak nyambung, kesulitan merangkaikan. Maka kita ulangi dari atas. Nanti An-Nas nanti nyambung ke awal Al-Fatihah seperti kalung yang dikaitkan seperti ini. Jadi nanti menjadi rangkaian. Nah, di surat Asy-Syams itu Allah menjelaskan tentang manusia yang dibagi dalam dua golongan. Di surat Al-Lail disebutkan bahwa dua golongan itu sebenarnya bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Di surat Asy-Syams Allah bersumpah demi matahari dan segala posisinya. Di surat Al-Lail Allah bersumpah terhadap efek yang dimunculkan, yaitu nopo? Efek malam dan siang, bahwa malam dan siang itu sebenarnya terjadi bukan ketiadaan mataharinya, tapi tertutupinya cahaya itu. Sehingga ketika ada orang buruk bukan karena dia tidak mendapati hidayah, gitu ya. Karena sebelumnya sudah ada hidayah, apa itu berupa nalar sehat, semua orang punya. Sehingga orang yang gila itu tidak akan dihisap. Allah adil, orang yang gila tidak akan dihisap. Semua orang yang dihisap itu dia yang berakal sehat. Akal sehat ini sudah merupakan hidayah. Kemudian agama juga tidak diberikan secara khusus, tapi agama pokoknya umum, disebarluaskan. Maka ada istilah di dalam agama untuk orang-orang yang tidak mendapati dakwah Islam, disebut dia namanya berada dalam kondisi fatrah, dia juga tidak dihisab. Nah di sini berarti walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, kondisi malam dan siang bukan karena tidak adanya matahari, tapi karena posisi bumi yang membelakangi matahari terjadi gelap, yang menghadap matahari terjadi terang. Berarti dalam posisi itu manusia yang mendapat petunjuk ketika dia membuka dirinya menghadap kepada petunjuk, manusia yang tidak mendapat petunjuk karena dia membelakangi petunjuk yang datang. Ini hubungannya. Nah dari situ terus kemudian Allah memberikan, lalu bagaimana agar kita mendapatkan kekuatan petunjuk itu? Di surat Al-Lail sudah ada syaratnya, yaitu man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kalau orang itu kok dia mau memerangi dirinya untuk berderma, untuk kemudian melakukan ketaatan, dan dia membenarkan janji-janji Allah, maka dia akan dimudahkan. Tapi kalau dia melakukan sebaliknya, dia justru dimudahkan tapi menuju kepada keburukan. Di akhir Allah menyebut bahwasanya Allah itu memiliki dunia dan akhirat, kamu mau yang mana?
Ketika beramal maka haruslah amal itu benar-benar dalam posisi yatazakka, untuk menyucikan diri. Jadi ini biar amalnya ikhlas, harus yatazakka, menyucikan diri, dan tidak karena seorang pun, wa mali ahadin, tidak karena seorang pun, tapi khusus hanya ibtigha wajhi rabbihil a'la. Selanjutnya di surat Ad-Duha, bagaimanapun ya, meskipun sudah dijelaskan sedemikian di surat Al-Lail, tapi tetap kondisi manusia itu sudah dapat nas bahwasanya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i ila akhiril ayat, bahwa semua manusia pasti mendapati masa-masa di mana dia akan ada sulit. Entah sehebat apapun seseorang, dia akan tetap mengalami malam, mengalami siang. Nah, maka Al-Quran memberikan petunjuk, ketika ada malam yang gelap gulita, kamu jangan menyerah, jangan putus asa, karena esok mentari akan tetap tiba. Maka ingatlah kondisimu yang selalu seperti itu. Rasulullah diminta untuk mengingat, dulu kamu yatim. Kamu yatim itu berarti kegelapan, malam gelap gulita, seakan-akan tidak ada yang menolong, tapi ternyata Allah mengurusimu. Rasulullah kemudian ada kakeknya, ada pamannya, ini namanya terang. Dulu kamu juga bingung, tidak tahu bagaimana seharusnya, karena masyarakatmu punya kepercayaan yang buruk, punya i'tiqad yang buruk, lalu kami memberimu petunjuk. Ya, itu wawajadaka dhalan, itu namanya malam. Terus kemudian fahada, itu mentari di pagi hari, waktu duha. Kemudian dulu kamu juga serba kekurangan, terus kami memberimu kecukupan. Serba kekurangan itu berarti seperti malam gelap gulita, serba kecukupan itu adalah terangnya sinar mentari pagi. Nah, maka berarti kita atau Rasulullah waktu itu dinasihati, berarti hidupmu sudah terbiasa sebagaimana terbiasanya malam siang. Maka ketika siang, ya, berarti jangan terlalu berfoya-foya, ya. Ingatlah suatu saat bisa saja datang malam. Ketika malam jangan putus asa, jangan bersedih, karena pasti akan datang siang. Nah, dari situ kemudian dilanjutkan, maka kamu harus punya sikap yang benar terhadap orang yang sedang menghadapi malam, kamu jadilah siang. Fa ammal yatima fala takhar. Terhadap orang yang sedang menghadapi kegelapan, kamu datanglah menjadi pihak yang membawa penerang di dalam hidupnya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Di ujung ayat, maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya kamu nyatakan. Nah, di ayat yang hari ini kita bahas surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu punya 3 nama. Ada Asyarh, ada Al-Insyirah, ada Alam Nasrah. Nama yang paling terkenal ada niki 3 ya. Jadi jangan bingung, ini kok Al-Syarh, kok ada yang bilang Al-Insyirah, ada yang bilang Alam Nasrah. Itu semuanya diambil dari kata-kata Alam Nasrah, diambil kata dasarnya Asyarh, diambil kata masdarnya Insyirah. Baik, kita awali ini dari ujung ayat sebelumnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya itu kamu nyatakan. Bagaimana menyatakan nikmat ini? Allah mengingatkan kepada Rasulullah, alam nasrah, bukankah kami, ya, sering kita sampaikan ketika Allah menggunakan kami, itu berarti Allah beserta siapa saja yang ditugasi Allah, ya, termasuk malaikat. Jadi Allah bersama siapa saja yang ditugasi Allah. Bukankah kami telah melapangkan, ya, asyarh ini adalah yang kemudian di dalam doa itu Nabiullah Musa alaihissalam doanya terus nanti Rabbishrahli. Ya, jadi ini yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu terkait makna asyarh. Kelapangan dada ini dibutuhkan ketika kita menghadapi suatu masalah.
Sebesar apapun masalah, ketika dada kita, hati kita kok bisa seluas lautan, maka kita akan bisa menjadi samudra yang bisa menenggelamkan semua macam apapun yang jatuh, yang datang kepadanya. Ada kapal tanker jatuh, ada pesawat jatuh, wah apa saja itu bisa masuk ditenggelamkan oleh ditelan oleh samudra, saking luasnya. Begitu pula ketika kita punya masalah, maka jangan fokus kepada sebesar apa masalah itu, fokuslah kepada seluas apa hati kita. Ketika kita bisa meluaskan hati, melapangkan hati, maka sebesar apapun masalah itu akan mampu untuk kita telan. Ini makanya ada satu hadis itu yang menarik. Rasulullah niku dawuh seperti ini. Teks redaksi hadisnya saya agak lupa. Kalau ingat depannya biasanya ingat. Nah, itu Rasulullah kurang lebih maknanya seperti ini. Ada sesuatu yang kamu telan, yang itu Allah paling senang. Ya, ada sesuatu yang kamu telan, yang Allah itu kalau kamu melakukannya Allah sangat senang sekali, ridho sekali kepadamu. Apa itu? Menelan kekecewaan. Menelan kekecewaan. Jadi ada sesuatu yang bisa kamu telan, yang kalau kamu melakukannya itu Allah senang sekali, ridho kepadamu. Apa itu? Menelan menelan itu berarti benar-benar dikunyah, benar-benar dihabisi, tidak kita sisakan. Artinya apa? Di situ kekecewaan ditenggelamkan ke dalam keluasan hati. Nah, kan di sini Rasulullah itu ketika akan menghadapi, dan di sepanjang syiar dakwah Rasulullah, coba kita cek, pernahkah Rasulullah kemudian tidak ada ujian, tidak ada rintangan? Apa pernah? Tidak ada. Sampai beliau meninggal itu tetap ada orang Yahudi, tetap ada orang-orang munafik. Nah, gimana? Ketika Rasulullah meninggal, apakah semua orang terus sudah beriman kepada beliau? Tidak. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Artinya sesuci Rasulullah itu pun tetap mendapatkan apa? Ujian. Nah, disinilah kemudian yang dibutuhkan itu apa? Keluasan hati. Yang kedua, di sini menunjukkan betapa tingginya derajat Rasulullah. Perhatikan bedanya. Lafadz syarhun, keluasan hati, itu cuma ada 2 di dalam Al-Quran. Ya, seingat saya cuma ada 2. Yang pertama di surat Al-Insyirah, yang kedua itu di doanya Nabi Musa. Nabi Musa berdoa terus nanti, Rabbishrahli sadri. Ketika beliau diperintahkan, kamu hadapi Fir'aun, kamu menghadap kepada Fir'aun, katakan kepada dia ya tentang ini. Nah, itu terus Nabi Musa, wah ini berat sekali, saya pernah berhutang budi kepada siapa? Fir'aun, karena masa kecil sampai dewasa itu diurusi oleh Fir'aun. Kemudian menentang Fir'aun, pernah melakukan secara tidak sengaja pembunuhan kepada orang Kipti, orang Mesir. Wah, ini kalau sekarang malah disuruh ngadep. Nah, maka beliau yang paling dibutuhkan, saya harus punya keluasan hati untuk menghadapi orang seperti ini. Ya, maka beliau doa, Rabbishrahli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Itu Nabi Musa. Rasulullah kelasnya beda, Pak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Apa bedanya apa? Berarti kalau Nabi Musa memohon, kalau Rasulullah itu posisinya bukankah telah ku beri, ya. Jadi dalam istilah bahasa Arab, yang satu namanya murid, yang satu namanya murad. Murid itu orang yang menghendaki, kalau murad itu yang dikehendaki. Itu derajatnya lebih tinggi dan murad, karena dia yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini ketinggian derajat Rasulullah dinampakkan oleh ayat ini, alam nashrah laka. Kemudian di sini ada ayat yang menarik. Di sini sudah ada sadroka, Allah melapangkan sadroka pada dadamu, tapi di sini ada laka. Ya, bukankah telah aku lapangkan dadamu untukmu, atau aku lapangkan untukmu dadamu. Ini menampakkan apa? Bahwa ini secara khusus
pada derajat ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menggunakan domirnya ka. Lah, orang yang beriman, orang yang bertakwa juga akan diberikan kelapangan, tapi tidak sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah. Jadi tetap boten saged. Ini posisinya tetap berbeda. Maka di sini sampai disebut laka sodroka. Ini menunjukkan kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas yang lain, termasuk atas nabi-nabi yang lain. Nah, ini alam nashrah laka sodrok. Kemudian wawadana angka wizrok. Wawadana, sesuatu yang diturunkan. Jadi ini misalkan saya bawa HP, kemudian saya taruh begini, ini namanya wadu'a. Dari atas saya taruh di bawah. Kemudian ada efek wadu'a itu yang awalnya ada beban menjadi tidak ada beban. Ini namanya wadu'a. Wa wadu'na, dan telah kami turunkan sehingga tidak ada lagi. Gitu ya. Telah kami letakkan sehingga tidak ada lagi. Angka darimu apa? Wizroka, bebanmu. Wizrun itu makna yang sering dipakai itu beban, termasuk makna yang sering dipakai itu dosa. Wizrun itu bisa juga berarti apa? Dosa. Mengapa? Karena dosa itu membebani. Maka dosa juga disebut wizrun. Tapi dalam konteks ini tentu bukan dosa maksudnya. Tapi Rasulullah ketika berdakwah itu menghadapi tantangan yang luar biasa ada umatnya yang jahiliyah, sehingga itu menjadi beban yang sangat berat. Termasuk ada juga beban yang sangat berat itu yang tidak dirasakan oleh siapapun, yaitu beratnya menyandang wahyu. Bukan Wahyudi, Bu. Wahyu, Rasulullah itu kalau menerima wahyu, ada satu riwayat seorang sahabat lagi duduk bersama Rasulullah, duduk agak dempet-dempetan, sehingga nuwun sewu paha Rasulullah sempat di atas. Kita kalau duduk dempet-dempetan itu kan kadang nempel begini. Sempat suatu saat paha Rasulullah itu di atasnya sahabat yang lain. Terus kemudian Rasulullah tiba-tiba menerima wahyu. Itu sahabat yang di atasnya itu tiba-tiba merasa berat sekali. Rasulullah ketika menerima surat Hud itu Rasulullah bilang, surat Hud membuatku menjadi semakin cepat tua. Jadi beliau itu termasuk cepat sekali berubah, cepat tua niku karena menanggung surat Hud. Itu pengakuan beliau sendiri di dalam satu riwayat, saya itu menjadi cepat tua termasuk karena surat Hud. Maka jenengan jangan banyak baca surat Hud. Mboten ngoten, kesimpulan yang salah itu. Jadi artinya bahwa Rasulullah itu berat sekali menerima wahyu. Jadi jangan, makanya sejak awal cerita ketika Rasulullah didekap Iqra bismi rabbika, pulang itu gemeter. Karena wahyu itu tidak ringan. Bayangkan, ini adalah kalamullah. Allah itu siapa? Fatirus samawati wal ard. Makanya saya sering menyampaikan kita harus punya rasa. Nuwun sewu, ini saya sampaikan, mungkin di tradisi kita belum banyak, tapi ini saya sampaikan, kita harus punya rasa bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang mulia. Mungkin dia hanya sekedar bahasa Arab nampaknya, tapi itu adalah perwujudan dari kalam Allah. Sehingga nuwun sewu, sekedar tulisannya saja hargai, jangan ditenteng. Ini untuk biar baik ya. Meskipun ini sekedar tulisannya, jangan sampai kita tenteng. Wong kita membawa teks proklamasi pas waktu upacara itu kan penyerahannya saja begini, bawanya begini. Wah, tenteng jelas. Wah, bawa Quran di. Nah, ini kurang penghargaan. Memang ini adalah teks biasa. Iya, itu teks kertas, tapi isinya apa? Ini adalah perwujudan dari kalam Allah. Maka ini jangan terus tanya hadisnya apa, nggih mboten wonten, karena di zaman Rasulullah belum ada mushaf. Tapi sejak zaman sahabat itu sudah ada riwayat-riwayat, misalkan sahabat melihat ada satu kertas tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, itu diambil, dikasih minyak wangi, ditempel di
tempat yang tinggi. Riwayat-riwayat seperti itu ada, tapi kalau terkait mushaf itu hadis nggih mboten wonten. Nah, tapi intinya kita itu semua kita lakukan, tapi nggih jangan keliru terus kemudian dijadikan jimat loh, mboten. Ini ada yang terus kemudian Quran dibuat kecil sekali tulisannya, dijadikan kalung, jadikan jimat. Itu bukan tujuannya. Quran itu hudalin linnas, menjadi petunjuk. Maka baca, pahami, amalkan. Tapi teksnya ini tetap adalah perwujudan dari kalam Allah yang sudah selayaknya untuk kita hormati. Sama misalkan ketika saya punya foto istri saya, itu tetap kertas biasa, tapi tercetak gambar di dia. Akan saya hormati. Ketika ada foto orang tua saya, itu tetap kertas, bukan orang tua saya, tapi saya akan tetap hormati. Misalkan kok terus sama orang diinjek-injek gambarnya orang tua saya, yang diinjek bukan orang tua saya, bukan istri saya, tapi saya akan marah, ya, karena itu adalah dalam tanda kutip nopo perwujudan dari meskipun itu tetap kertas, bukan dia, tapi ini adalah penghormatan. Pun tadi wawadana angka wizrok, beban itu bisa apa saja. Beban yang dirasakan oleh Allah bisa saja beban terhadap umatnya, bisa saja beban terhadap ketika menerima wahyu, bisa apa saja. Tapi Allah sudah memastikan, bukankah telah aku turunkan, bukankah telah aku letakkan, bukankah aku buat sehingga kamu tidak merasakan beratnya lagi bebanmu dari dirimu. Nah, ini kalau untuk konteks kita berarti apa? Tadi yang kita katakan, ketika seseorang hatinya telah lapang, otomatis bebannya akan tenggelam di dalamnya. Itu ya. Ini adalah hubungan dua ayat ini, sehingga kalau kita merasakan beban sebesar apapun, bukan bebannya yang harus dimasalahkan, tapi seberapa luas, seberapa lapang hati kita. Kalau hati kita lapang, otomatis Allah akan apa? Wa wada'na angka wizrok, maka beban-beban itu akan tenggelam di dalamnya. Tapi kalau hati kita tidak lapang, sempit, ya beban itu akan terasa berat. Alladzi anqadha dhahrok, yang beban itu memberatkan punggungmu, ya, beratkan. Jadi berat itu bisa apa saja. Makanya nanti secara psikologi, ini analisa psikologi, orang yang merasa terbebani itu rata-rata kemudian punya masalah terkait nyeri di punggung. Itu analisa psikologi, ya. Ini namanya psikosomatik. Jenengan kalau punya merasa kok punggungnya seringkali dengkek, nopo daerah sini punggung, ya, itu berarti bukan banyak beban, merasa banyak beban. Mengapa kok merasa banyak beban? Karena terlalu sempit hatinya. Karena semua orang sebenarnya sudah ditakar punya bebannya masing, tapi ada orang yang menyempitkan hatinya, tidak mau melapangkan hatinya, maka beban itu terasa berat. Lah itu efeknya di tubuh, biasanya punggungnya terasa cepet capek atau sering nyeri. Kalau jenengan kok punggungnya sering capek, sering nyeri, nah itu itu ada kemungkinan, tidak selalu, ada kemungkinan karena merasa sering terbebani. Nah, agar tidak, orang itu kalau hatinya sudah dibuka, itu dia punya sudut pandangnya yang tepat sehingga tidak merasa terbebani. Kayak yang kemarin sering saya sampaikan latihan, orang itu saya ada yang memuji saya, Ustadz itu kalau ngajar sabar. Mboten sabar, saya itu mboten sabar, saya itu seneng. Kalau sabar itu kan wonten ngempete, saya malah seneng jenengan mboten saged-saged. Itu namanya sudut pandang, ya. Sudut pandang yang dirubah, akhirnya saya nggak perlu merasa terbebani, tenang saja. Saya nggak perlu belajar macam-macam, belajar niku kulot bulan aman. Lu bayangkan kalau jenengan saya ajari ini langsung paham, saya kan harus cari, besok cari materi baru ini kan. Ini namanya
kalau kita terbiasa meluaskan sudut pandang kita, maka kita akan punya sudut pandang sehingga kita nggak merasa lagi itu beban. Saya kasih contoh yang lain. Saya sering memberikan contoh itu kehidupan sehari-hari. Misalkan saya pulang, terkadang itu masih misalkan kok belum istri belum nyapu misalkan, atau istri belum nyuci piring belum dicuci misalkan, belum apalah ya. Nah, itu saya melihatnya bukan wah beban terus gimana, saya enggak, wah alhamdulillah ada ladang amal. Wah, nyuci, alhamdulillah ini biar istri makin sayang. Wow, setelah dicuci istri datang langsung, wih ya pun biar bunda, nanti diganti pakai yang lain lah. Aman ya. Itu namanya sudut pandang. Ketika kita meluaskan hati kita, kita punya sudut pandang yang cukup luas. Lah, sehingga nanti mudah kita menghadapi apa saja niku mudah karena meluaskan sudut pandang. Namanya alladzi angkot, sesuatu yang awalnya membebani menjadi tenggelam tidak lagi menjadi beban. Kita lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Lah ini Rasulullah nggih. Jadi ini secara umum Rasulullah sedaya asline. Wa rafa'na, dan telah meninggikan siapa kami napa laka untukmu dzikraka pada sebutanmu. Bukankah dan kami telah meninggikan sebutanmu. Ini versi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, tidak ada nama Allah disebut atau diperintahkan untuk disebut kecuali Rasulullah juga diperintah untuk disebut. Asyhadu alla ilaha illallah tok napa sah? Boten harus wa asyhadu anna Muhammad. Kami tinggikan sebutanmu Muhammad. Itu Rasulullah ini ditinggikan sebutannya. Kemudian ketika kita mengatakan la ilaha illallah, lengkapnya apa? Muhammadur Rasulullah. Orang azan itu asyhadu alla ilaha illallah. Lanjut apa? Asyhadu anna. Di azan ya begitu, kita tasyahud akhir juga begitu, ketika orang mau masuk Islam juga begitu. Ya. Kemudian ketika ketaatan juga sama. Ati Allah wa atiur Rasul. Wah, ditinggikan sebutannya Rasulullah. Lah itu tidak ada nabi itu sampai seperti itu. Tidak ada nabi sampai seperti itu. Ini menunjukkan ketinggian derajat Rasulullah. Nah, tapi derajat Rasulullah yang demikian tinggi ini kita jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Oleh karena itu kita itu diajarkan untuk bersolawat kepada Rasulullah, untuk meyakini, untuk mengingat bahwa bagaimanapun Rasulullah yang tinggi derajatnya bukan karena dirinya tapi karena ditinggikan oleh Allah. Maka di sini fa'ilnya jangan lupa, wa rafa'na, dan telah meninggikan. Siapa yang meninggikan? Kami. Berarti Rasulullah itu posisi maf'ul yang ditinggikan. Berarti Rasulullah bukan pemilik, bukan pemilik. Ini yang mau kemudian membuat umat Islam tauhidnya tidak akan sampai salah seperti orang Nasrani atau seperti orang Yahudi yang kemudian menuhankan nabi mereka atau menyatakan bahwa nabi mereka itu anak Tuhan. Ini tidak akan terjadi kepada umat Islam, karena umat Islam diperkokoh dengan syariat yang di situ selalu membuat kita ingat bahwa Rasulullah setinggi apapun beliau tetap adalah Rasul utusan Allah. Itu wa rafa'na laka dzikrak. Nah, untuk kita bagaimana? Ya, tidak sampai setahap seperti Rasulullah, tapi untuk kita bagaimana? Bahwa untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, selain dia nanti mendapatkan fasilitas, kelapangan dada sehingga bebannya tidak lagi terasa berat dan mudah sekali dia menenggelamkan itu ke dalam hatinya. Dia orang yang bertakwa juga akan mendapati ditinggikan oleh Allah.
Ditinggikan oleh yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan memiliki amal yang soleh, dia akan ditinggikan juga derajatnya oleh Allah. Sehingga Allah itu sering sekali menyampaikan kepada para malaikat itu membanggakan sinten manusia. Jadi setiap manusia melakukan kebaikan oleh Allah terus kemudian dibangga-banggakan di hadapan malaikat. Sehingga kula panjenengan niku nggak usah punya harapan viral atau nopo namine masyhur di dunia. Kita itu pengen terkenal niku di langit saja. Pengen terkenal apa di langit. Kalau yang di dunia ya silakan lah, ya siapa saja boleh terkenal, tapi itu tidak penting, itu bukan ukuran. Yang penting itu adalah kita terkenal, dikenali nggak oleh malaikat. Kalau nggak dikenali malaikat, yo malaikat semenang-menang mungkin. Ya buatan ya. Tapi kalau kita sudah dikenali malaikat itu kan, begitu malaikat datang, ini orang yang sering kali disebut Allah, ya kan gitu. Maka Allah itu sering menyatakan, misalkan di dalam hadis ketika kita sholat subuh, ketika kita sholat asar, itu malaikat yang aplosan, yang nopo namine sip-sipan itu ditanya, kamu mendapati hambaku sedang apa? Saya dapati mereka sedang sholat ya Allah. Pas kamu datang, pas saya datang juga sholat. Karena pas malaikat datang, itu kita pas sholat nopo subuh. Pas malaikat mau pulang, kita pas sholat asar. Sehingga ngerti nih malaikat, dan Allah yang ditanya niku, pas kamu datang dia lagi ngapa? Dia lagi sholat ya Allah. Pas kamu pulang dia lagi sholat juga. Langsung tuh kamu lihat hambaku. Mungkin saya nggak tahu malaikat batin apa mboten, tapi di tengah-tengahnya ngorok itu saya tahu. Saya nggak tahu malaikat batin apa mboten. Padahal di tengah-tengahnya kan polanya nggak tahu itu ngapain. Tapi Allah itu senang, pokoknya Allah niku redaksi hadis ini apa? Senang. Tuh kan hambaku, kamu datang dia sholat, dihitungnya seakan-akan sholat terus. Maka itu ada satu riwayat, ada satu cara oleh Rasulullah itu diajarkan kita itu untuk senantiasa statusnya sholat. Nopo niku, yaitu intizarus sholat ba'da sholat. Ini kita setelah sholat subuh, kita langsung, wah zuhur masih nanti. Ya sudah, kita ngapain lah untuk nunggu nopo zuhur. Akhirnya nggih ngajar, akhirnya nggih ngaos, nanti nggih mungkin ngapain lah. Pokoknya melakukan yang halal demi menunggu waktu zuhur. Berarti status kita nopo? Penunggu waktu zuhur. Maka ketika azan harusnya nggih datang. Masa penunggu waktu zuhur kok pas azan malah tidur. Itu nggak jelas nih, nggih. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita seperti itu berarti nanti status kita itu sebagai orang yang terus-menerus sholat. Jadi statusnya kita penunggu sholat berikutnya. Nah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini kita langsung percepat. Ada di dalam nahwu ini sebagian besar ulama memaknai, ulama ada dua pendapat ya. Yang pertama, bahwa kata yang kedua ini kan kembar sama persis, inna ma'al usri yusra, ini juga inna ma'al usri yusra. Pendapat pertama menyatakan ini menguatkan kalimat yang pertama, ini sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Pendapat pertama ini sama persis, ini untuk nopo? Menguatkan. Pendapat yang kedua menyatakan menggunakan analisa bahasa. Apa itu? Al-usri di sini dalam istilah nahwu isim ma'rifat, karena ada nopo? Alnya. Ini juga isim ma'rifat, ada nopo? Alnya. Kalau sesama isim ma'rifat disebut, berarti yang dimaksud hal yang sama. Jadi ini berarti barangnya satu. Setiap kesulitan di sini juga setiap kesulitan yang sama. Kemudian yusron di sini menggunakan isim nakirah, di sini menggunakan isim nakirah. Berarti setiap kesulitan ada satu kemudahan A. Setiap kesulitan yang sama ada kemudahan B, sehingga diredaksikan dalam berbagai hadis, satu kesulitan ada dua kemudahan. Suatu saat ada panglima perang yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab kalau nggak salah itu menghadapi kaum Romawi, menghadapi tentara Romawi di daerah sekitar Syam, ya sekarang Palestina. Terus kemudian berkirim surat kepada Umar, itu saya khawatir dengan kesulitan ini, mereka begini-begini. Itu Umar bin Khattab itu
menyatakan dengan analisa yang sama tadi, mengatakan tidaklah satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Ada yang menyebut itu, memberi contoh sederhana, ketika kita lahir itu kita di dalam kandungan makan dari tali pusar. Tali pusar begitu melahir dipotong, hilang satu, ternyata dapat dua ASI. Berarti hilang satu dapat dua. Makanya bapak-bapak tenang, nanti kalau istrinya hilang satu boten yang itu boten berlaku. Wah jenengan terus, wah berarti ada potensi nih nanti kalau hilang satu dapat dua. Dan kita lanjutkan. Nah, sudah. Karena setiap kesulitan itu ada dua kemudahan, maka berarti yang harus kita lakukan itu sederhana. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan sesuatu sehingga kamu longgar, faragh itu maknanya kosong, longgar. Gelas itu kalau isinya sudah ditumpahkan namanya faragh, kosong. Nah, ketika kita habis mengerjakan sesuatu itu terus longgar, selesai. Ketika kamu ada waktu kosong longgar, fangsop, maka kamu tegakkanlah sesuatu yang lain. Berarti di sini seorang muslim yang beriman itu diajarkan untuk senantiasa dalam kesibukan. Jangan sampai nganggur. Minimal sibuk buka WA lah. Jangan gitu. Tapi WA yang manfaatkan bukan apa-apa. Misalkan WA tausiah atau buka-buka YouTube. Pokoknya beradalah di dalam kesibukan yang itu ada manfaatnya. Mengapa kok seperti itu? Nanti kita akan lanjutkan karena nanti dijelaskan wal asr. Karena ada sesuatu yang kita akan ditelan olehnya. Apa itu? Waktu, di mana itu tidak dapat kembali, dan ketika itu sudah lewat ya sudah. Makanya ketika kita sudah longgar itu jangan berhenti, tapi langsung cari kegiatan berikutnya. Jangan malah santai-santai. Ya kalaupun santai-santai kita tetap sambil lakukan sesuatu yang manfaat, mungkin sambil dengerin pengajian, mungkin sambil apa yang manfaat. Nah, wa ila rabbika farghab, dan hanya di sini ila rabbika ditunjukkan di awal, hanya kepada Tuhanmu farghab, kamu berharaplah. Udah, ini saya simpulkan langsung singkat. Kemarin sebelum saya ngaji ini saya sudah dapat kesimpulan ketika naik motor baca di belakang bak truk. Jadi kesimpulan sudah Allah berikan, di belakang bak truk itu ada tulisannya, saya senang sekali. Tulisannya seperti ini. Ini kalau dalam orang Indonesia sudah punya kata untuk meringkas ini, meskipun tidak bisa mencakup makna keseluruhan di dalamnya. Yang penting bekerja dan berdoa. Bekerja itu berupaya, berarti faraghta fansab, ini namanya bekerja keras, terus mengisi waktu dengan suatu kegiatan, suatu upaya kebaikan. Tapi terus kemudian wa ila rabbika farghab, berharap bukan berdasar amal itu, tapi berharapnya kepada Allah, hanya kepada Allah. Ini diistilahkan berdoa. Berarti kita simpulkan secara mudah, bekerja yang penting apa? Sudah bekerja atau berupaya, kemudian berharap kepada Allah dengan berdoa. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Nikmati yang kamu kerjakan, syukuri yang kamu dapatkan. Ya, ini menarik nih. Nikmati yang kamu kerjakan, syukuri yang kamu dapatkan. Makanya sering saya sampaikan, kita sudah ngaji, ya sudah nikmati ngajinya. Mboten usah nanti saya paham apa enggak lah, pun itu biarkan itu nanti. Ya, yang penting nikmatin apa? Ngajinya. Ketika bekerja pun fokus bekerja, nikmati pekerjaan, lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan totalitas, dengan kesungguhan. Apakah akan mendatangkan rizki? Itu bergantung kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Jadi berarti fokus fa idza faraghta
Fangsob ini fokus di dalam upaya wa ila rabbika farghab, menggantungkan harapan kepada Allah. Sehingga upaya dan harapan ini sama-sama kuatnya. Prakteknya apa? Nikmati yang kamu kerjakan, syukuri yang kamu dapatkan. Nah, ini adalah penjelasan dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagaimana cara kita mensyukuri, menyatakan nikmat itu bagaimana? Kamu bekerja keraslah dan berharaplah hanya kepada Allah. Sehingga ketika kita mendapat, kita yakini yang kita dapat itu bukan karena upaya kita, tapi karena anugerah Allah. Syukuri lagi, bekerja keras lagi, dan seterusnya. Terima kasih. Semoga menjadi perenungan kita bersama. Semoga Allah menolong kita, memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan hati kita untuk menghadapi segala macam ujian yang selalu akan kita temui di selama kita masih hidup. Semoga kita semua diberikan nikmat akhir yang husnul khotimah. Kami dari Takmir Masjid An-Nur menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan door prize ya untuk jamaah. Insya Allah undiannya akan kita laksanakan mulai tanggal 15. Bukan untuk jenengan nggih. Bukan, jenengan sebagai pemberinya ya, kita akan berikan kepada jamaah yang lain. Jamaah yang tarawih atau jamaah yang subuh nanti belum kita putuskan. Yang penting kita menghimpun terlebih dahulu door prize untuk nanti di akhir Ramadan semoga jamaah-jamaah yang lain bisa kita bantu untuk lebih semangat di dalam ibadah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'alafu minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.